Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfaiza. Saya dari kelas 2 SID. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 10 yang mana itu ada authentication dan partial view. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah langkah pertama itu ada CRUD user, langkah kedua itu autentikasi email dan password, langkah ketiga itu logout dan langkah keempat itu ada penerapan outcheck. Nah, di sini saya sudah membuatnya di Visual Studio Code saya. Nah, dapat dilihat pertama itu ada out controller. Nah, di sini ada public function index. Ini menggunakan if out check, dia akan mereturn ke redirect root dashboard. Lalu akan mereturn view out login form. Lalu ada public function login, itu akan memvalidate email itu harus diisi dan password itu juga harus diisi minimal 3. Nah, lalu di sini ada if user hash check request password, user password. Nah, ini tuh digunakan untuk memanggil user dari database menggunakan username dan password. Lalu di sini juga menggunakan out login user. Lalu di sini akan diredirect ke root dashboard. Lalu juga akan diredirect ke root out with error dan akan menampilkan pesan email atau password salah. Silahkan coba lagi. Nah, lanjut di sini juga ada public function form register. Nah, ini akan mereturn view ke out register. Kalau ada public function register, itu ada validate datanya, ada nama, address, birthday, username, password. Nah, itu akan redirect ke root out login form with success dan akan mengambilkan pesan registrasi berhasil, silakan login. Nah, lanjut lanjut ada public function show forgot password, itu akan mereturn ke out forgot. Lalu ada public function do forgot password. Ini akan memvalidate email. Lalu di sini juga menggunakan if request email, dia akan meredirect ke root out forgot dan akan menampilkan pesan sukses dan error. Lalu yang terakhir itu ada public function logout. Nah, di sini menggunakan out logout untuk menghapus autentikasi user. Lalu menggunakan request session invalidate untuk keamanan. Lalu dia akan diredirect ke root out. Lanjut, kita lihat user controllernya. Nah, di sini tuh pertama ada public function index. Nah, di sini akan mereturn ke view admin user index. Lalu ada public function create akan mereturn view ke admin user create. Lalu ada public function store, dia akan memvalidate nama, email, password yang harus diisi. Nah, di sini juga menggunakan hashmag. Nah, lanjut di sini juga menggunakan user create. Nah, ini akan diredirect ke root user.list with success dan akan menampilkan pesan penambahan data berhasil. Nah, lalu di sini juga menggunakan public function edit, yang mana ini akan akan di return view ke admin user edit. Lalu ada public function update, akan memvalidate nama, email, password eh, yang harus diisi. Ini sama seperti yang di atas tadi. Dia juga akan meredirect root ke user list with success dengan menampilkan pesan perubahan data berhasil. Dan yang terakhir itu ada public function destroy. Ini tuh untuk menghapus. Nah, di sini akan diredirect ke root user list with hapus. Nah, akan menampilkan pesan hapus data berhasil. Di views itu, nah di sini saya menambahkan tabel baru yang mana itu ada tabel user. Nah, di dalam tabel user ini ada create, edit, dan index. Dapat dilihat di sini, dia akan merut ke, yang pertama itu ke dashboard, lalu akan merut ke user list. Nah, di sini juga pada button kembali, itu dia akan meredirect ke root user list. Dia juga menggunakan if error untuk menampilkan pesan error. Nah, lalu juga
dia akan merut ke user store dengan metode post. Nah, dan di sini tuh dia menggunakan inputan nama, email, dan password. Lanjut ke edit blade. Nah, dapat kita lihat di sini yang pertama dia juga merut ke dashboard lalu user list. Nah, pada button kembali dia akan merut ke pelanggan create. Di sini juga menggunakan if errors. Lalu dia juga akan merut ke user update dengan metode post. Dengan inputan yang sama itu ada nama, email, dan password. Lalu ke index. Nah, di sini dia akan merut hanya ke dashboard. Lalu pada button tambah data, dia akan merut ke user create. Nah, di sini menggunakan if session success dan if session hapus untuk menampilkan pesan sukses dan berhasil dihapus. Nah, lanjut ke layout admin di app.php. Nah, di sini saya sudah membuat partial view. Yang pertama itu ada eh, pada start CSS, lalu start sidebar, header, main content, footer, dan start JS. Nah, lanjut lihat di header. Nah, di sini untuk tombol logout itu dia akan merut ke logout dengan metode post. Ini terletak pada header blade PHP. Nah, di sini dapat kita lihat root-nya. Yang pertama itu ada root untuk user controller. Nah, ini dia. Dapat dilihat di sini. Lalu ada root untuk out controllernya di sini. Dan yang terakhir ada root untuk dashboard controller yang ini. Nah, di sini langsung aja kita lihat outputnya. Di sini juga saya sudah menghidupkan Laragon. Nah, ini kita mulai dari out untuk login. Nah, di sini sudah ada sudah diisi email dan password login. Nah, dia akan tampil ke halaman dashboard. Nah, untuk masuk ke dashboard itu email dan passwordnya itu harus sudah dibuat di data user. Nah, di sini saya sudah membuat email dan passwordnya. Jika dia tidak terdata di data user, maka dia akan gagal untuk masuk ke dashboard. Nah, untuk tombol edit dan hapus, nah untuk edit tuh saya coba di sini. Nah, saya coba untuk edit namanya. Perubahan. Nah, dia akan tampil pesan perubahan data berhasil dan datanya akan terubah. Lalu di sini juga ada tombol hapus. Coba. Nah, dia akan menampilkan pesan hapus data berhasil. Nah, yang terakhir itu ada logout. Nah, di sini ada tombol logout. Jika ditekan, nah dia akan kembali lagi ke out. Akan menampilkan halaman login lagi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.